Mari kita lanjutkan kajian kita berkenaan dengan istiqomah. Kita sudah memasuki ayat ketiga, yaitu istiqomah berkenaan dengan tauhid. Mari kita ulangi lagi untuk memahami bagaimana istiqomah itu sangat luas dimensinya dan patut kita memahaminya, sehingga kita akan tahu istiqomah itu di bidang apa saja, gitu, ya. Dan kita bisa tahu apa yang kita bisa lakukan, ya. Di samping memang berusaha untuk mencapai tingkat istiqomah dalam segala hal, tapi tidak mungkin, itu ya. Makanya di dalam doa kita, di antara doa sujud itu doa yang paling kuat, paling prima. Kita mengharapkan kita bisa melaksanakan seluruh apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa itu di antara doa sujud itu, ya. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Ada 7 item yang kita minta terhadap 7 sifat al-asma al-husna, ya. Kita mohon ampun, mohon dirahmati, mohon diangkatkan ilmu dan iman, mohon dikuatkan kalau kita tidak bersemangat menjadi orang yang semangat. Kalau kita sakit menjadi orang sehat, sifat al-jabbar. Kemudian mohon dianugerahkan rezeki dalam segala hal, ya. Ilmu, harta, kemampuan, segala hal. Dan kita minta petunjuk, wahdini, petunjuk kepada aku, lain dengan ihdinas siratal mustaqim, petunjuk kepada kami. Ada nuansa aku dan kami di dalam sholat itu. Wa'afini wa'fu'anni, minta sehatkan batin. Itu doa yang minta supaya mampu kita melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Sekarang kita lihat surah Fussilat, ya. Istiqomah berkenaan dengan tauhid, gitu, ya. Kalau kita mengerti tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid sifat, ya, sifat tauhid berkenaan dengan al-asma al-husna, kita bisa melihat waktu kita baca Quran, oh ini berkenaan tauhid, gitu kan? Oh ini berkenaan asma al-husna, ya. Sehingga lebih meresap kita membaca Quran, ya. Misalnya kalau Allah ingin mengenalkan dirinya, mengharapkan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, digambarkannya kebesaran ayat-ayat berkenaan kebesaran Allah. Bagaimana Allah menjadikan langit tanpa tiang, gitu kan? Kemudian dia memberikan
pengetahuan bahwa kelemahan-kelemahan kita banyak. Kemudian dia menjanjikan sesuatu, ya. Kemudian dia menjanjikan hukuman. Dari empat materi itu di dalam Al-Quran supaya kita mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ada proses hati, ya, di dalam memahami Al-Quran itu. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fussilat ayat 6. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu perintahnya, sesungguhnya aku manusia biasa seperti kalian, ya. Bedanya yuha ilayya, bedanya aku memperoleh wahyu. Annama ilahukum ilahu wahid, untuk menyampaikan, untuk menyeru bahwa Tuhan kalian adalah Tuhan Maha Esa. Ini ada 2 ayat yang isinya sebagiannya berkenaan dengan tauhid ini, ya. Di surah Al-Kahfi ayat yang terakhir, ya. Surah Al-Kahfi ayat terakhir. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya, sama persis, ya. Annama ilahukum ilahu wahid, sama. Hanya penutupnya beda-beda, gitu, ya. Berkenaan tauhid, penutupnya berbeda-beda. Yang di dalam surah Fussilat, fastaqimu, maka istiqomalah, tetapkan hatimu, itu, ya. Saya kira kalau kita terjemahkan ayat-ayat Al-Quran itu atau kata-kata penting itu kadang-kadang melemahkan, ya, mendowngrade, melemahkan maknanya, gitu. Sehingga akan berpengaruh pada diri kita, ya, akan berpengaruh pada diri kita. Seperti misalnya sami'na, kalau diterjemahkan kami dengar, ya, tapi makna yang sesungguhnya di dalam sami'na itu belajar tekun, ya, dengan semangat sehingga kita mampu. Kalau ada perbedaan kita bicarakan, ya, sehingga apa-apa yang kita ketahui itu menjadi pendorong untuk kita beribadah. Karena diartikan mendengar, ya sudah, mendengar aja, ya, mendengar saja. Itu merendahkan semangat kita kalau kita tidak memahami dalam bahasa Arabnya, ya. Fastaqimu ilai, beristiqomahlah kamu kepadanya. Kita sudah terbayang, ya, kata-kata istiqomah itu sudah terbayang, padahal kita baru tiga, ya. Wastaghfiruh, mohonlah ampun. Fawailul lil musyrikin, celakalah orang yang musyrik. Oh, jadi dalam ayat ini, ya, tauhid itu berkenaan istiqomah pada Allah
Mohon ampun kepada Allah itu mewakili ibadah-ibadah lisan kita. Mohon ampun, berdoa kepada Allah, ya. Mohon segala sesuatu sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu, itu istiqomah. Jadi, ya, berzikir istiqomah. Sebab di dalam pembahasan yang lalu berzikir salah satu aspeknya. Ya, jadi kalau kita menjalankan istiqomah, ya sesuai apa yang telah digambarkan dalam pembahasan ini, sehingga kita bertahap. Misalnya sabar, kita beristiqomah. Kita ingat istiqomah itu ada 3, ya. Pengerti yang mendalam berkaitan ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita beristiqomah artinya satu, apa yang kita lakukan itu adalah jalan yang lurus, gitu ya. Sudah itu ingin mencapai posisi yang setinggi-tingginya. Karena kata qawama, ihdinas siratal mustaqim, mustaqim itu asalnya dari kata qawama atau qala. Qawama huruf ilatnya itu dimatikan, qawama jadi qala, qoma, ada unsur tinggi, ya. Kemudian orang yang melakukan itu orang yang istiqomah. Artinya sesuatu yang dicapai, apapun pekerjaan kita, apapun bentuk ibadah kita, kalau tidak istiqomah, sulit mencapai apa yang kita harapkan. Ada 3 itu, ingat saja. Jadi dalam perjalanannya saya contohkan, misal sabar, ya. Sabar tahap awal, kalau orang menzalimi kita, pantas kita balas. Cuman kezaliman yang dilakukan orang itu kita balas, tapi derajat pembalasannya lebih rendah. Misalnya orang menempeleng pipi kanan kita, kita bisa, ya, menempeleng pipi kanannya, tapi jangan sekeras apa yang dia tamparkan kepada kita. Artinya pada waktu kita membalas, ya, tidak diikuti oleh hawa nafsu. Nah, gitu kan? Kalau kita nempeleng orang dengan sadar bahwa tamparan kita itu tidak sekuat dia. Nah, bayangkan saja. Artinya kita membalas itu hanya memberikan pelajaran kepada orang yang berbuat zalim kepada kita. Tapi apabila kezaliman itu kita sikapi dengan sabar, tidak kita balas, kita sabar, itu sudah meningkat, ya. Kemudian kita tingkatkan lagi, orang yang menzalimi kita, perlakuan zalimnya itu kita balas dengan kebaikan. Itu suatu luar biasa. Nah, itulah istiqomah terus, ya. Jadi bergerak terus, dinamis. Mari kita lihat ayat-ayat sebelumnya yang mengantarkan. Jadi kita bisa tahu mengapa Nabi Muhammad itu disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan itu, ya. Walaupun kita secara implisit, ya, menyadari bahwa jangan sampai penghormatan kita kepada Nabi Muhammad SAW sampai derajat syirik, ya. Mari kita baca sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilum minar
Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilun. Nah, ini artinya Al-Quran diturunkan dari Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya. Kitabun fassalat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Nah, kitab ini yang dijelaskan, ya, ayat-ayatnya sebagai bacaan Qur'anan Arabiyyan dalam bahasa Arab. Nah, saya sudah menulis dan menceramahkan mengenai bahasa Arab. Mengapa dalam Al-Quran itu ada 14 ayat yang berkenaan dengan bahasa. Nah, itu ya. Jadi ada 14 ayat Al-Quran itu mengenai bahasa. Hal itu mengundang pertanyaan kita, mengapa sepenting itu? Nah, gitu ya. Setelah kita pelajari, oh, bahasa Arab itu sesuatu yang wajib kita pahami, khususnya hal-hal yang berkenaan dengan ibadah. Gitu. Ternyata dengan kita mampu menguasai bahasa Arab itu, kita akan memahami Al-Quran dengan tujuan-tujuannya, takwa, berilmu dan sebagainya. Ya, sudah saya tulis dan sudah saya tausiahkan. Ya. Basyira wa nadhira. Artinya Al-Quran itu sebagai kabar gembira bagi orang-orang beriman dan peringatan, ya, peringatan. Fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Kemudian mereka berpaling, ya, kebanyakan mereka berpaling, lalu mereka tidak mendengar, tidak menggubris, tidak memperhatikan. Nah, yang membawa berita gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling serta tidak mendengarkan. Ya, dan mereka berkata, waqalu, dan mereka berkata, hati kami sudah tertutup, dan apa yang engkau seru kami kepadanya, dan telinga kami sudah tersumbat. Di antara kami dan kau ada dinding. Karena itu lakukanlah sesuai kehendakmu. Sesungguhnya kami akan melakukan sesuai dengan kehendak kami. Nah, ini menjadi sebab turunnya ayat ini, ya. Jadi tergambarlah kita mengenai Quran, ya, dan sikap orang terhadap Al-Quran itu membuat Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan, katakan, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya, ya, annama ilahukum ilahu wahid, dan seterusnya. Jadi ada yang latar belakangnya, ya, ada lanjutannya, yaitu perintah beristiqomah, ya, berkenaan dengan istighfar, berdoa, dan seterusnya. Nah, mari saya baca, ya. Kalau kita ingin meningkatkan segala sesuatu, ya, sholat sampai dengan sholat khusyuk, ya, belajar Quran sampai Al-Quran itu kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang mewarisi Al-Quran, ya. Bagaimana kita meningkatkan infak, ya. Itu target akhirnya itu selalu ada, ya,
Selalu ada Al-Quran. Target akhirnya diwariskan Al-Quran kepada kita. Dipilih, kita dipilih. Insya Allah kita termasuk orang yang dipilih. Di dalam surah Fatir ayat 32. Salat sampai menjadi salat khusyuk. Surah Al-Mu'minun ayat 2. Infak menjadi alat perjuangan jihad kita, sehingga kita sadar bahwa infak ini merupakan sarana perjuangan. Dalam surah Al-Anfal, surah 8 Al-Anfal ayat 36. Nah, untuk mencapai itu ya, nih, digambarkan di dalam surah Al-Isra apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus, paling mulia. Kalau kita ngerti bahasa Arabnya, baca bahasa Indonesianya jadi hambar. Ya, mari kita baca Arabnya kan, kemudian kita terjemahkan. Surah Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Quran, inilah sungguhnya Quran ini, Quran yang dekat dengan kamu, Quran yang selalu kamu baca, ya, Quran yang sejak kecil kamu baca, yang sudah kamu kenal. Artinya inna hadzal Quran, hadzal ini, tapi maksudnya yang kamu dekat dengan kamu, yang kamu kenal, yang kamu baca. Nah, itu. Dia akan memberi petunjuk. Jadi Quran itu yang 6.236 ayat itu akan memberi petunjuk kepada kita. Ya. Nah, artinya ada yang mudah kita baca sehingga dia memberi petunjuk kepada kita. Nah, mudah. Ada yang sulit. Ya, perlu perenungan, perlu pemahaman, perlu mengkaitkan dengan lain-lain sehingga sadar bahwa ayat ini merupakan petunjuk bagi kita. Nah, gitu. Ya, tuh. Lillati hiya aqwam. Tuh. Petunjuk kepada aqwam. Jadi asalnya qawama, ya, qawama ditambah alif dimatikan yang huruf pertamanya jadi aqwamu. Jadi petunjuk kepada yang lebih tinggi, lebih mulia, yang kita kaitkan dengan ihdinas siratal mustaqim, terkait dengan istiqomah, ya. Jadi tidak ada jalan lain selain memahami Al-Quran untuk meningkatkan semua ibadah kita, ya. Itu. Saya kira cukup dulu ya, itu menggambarkan betapa pentingnya Al-Quran. Oleh sebab itu, mari kita dekati Al-Quran. Ya, sudah 13 tahun ini belajar memahami Al-Quran itu, mudah-mudahan ya segala sesuatu yang dikerjakan sungguh-sungguh, mudah-mudahan ada hasilnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.